Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fadil Kasim, moderator untuk presentasi kali ini. Kelompok saya akan membawakan presentasi mengenai politik identitas. Untuk materi pertama, saya serahkan kepada Herlambang. Herlambang, silahkan, tempat dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Herlambang membawakan materi tentang kondisi politik identitas. Next lagi. Tentang pengenalan ancaman identitas. Ancaman dari luar. Dinamika global saat ini negara-negara di belahan dunia lain, terutama di kawasan Timur Tengah, Eropa, bahkan di Amerika sedang menghadapi krisis keamanan, krisis politik dan sosial yang berkepanjangan. Terjadi perang saudara antara dengan membawa simbol-simbol agama, terorisme, kejahatan kemanusiaan, serta krisis ekonomi yang mengancam stabilitas negara. Dan akan dilanjutkan materi kedua kepada saudari Nidia. Baik, politik identitas mengancam persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Politik kebangsaan Pancasila yang bersifat multikultur secara konseptual memiliki makna sebagai antitesis dari praktik politik identitas yang bersifat partikularistik. Potret sejarah konflik politik atas dasar identitas tersebut menjadi pelajaran berharga bagi perjalanan bangsa Indonesia, bahwa persatuan dan kesatuan nasional dapat terpecah belah ketika politik identitas tidak dapat dikelola secara efektif, dikanalisasi, bahkan harusnya dicegah. Baik, untuk materi kedua akan dibawakan oleh Muhammad Fajrin. Muhammad Fajrin, tempat dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya membawakan melanjutkan materi yang telah dijelaskan teman saya, yaitu fenomena politik identitas masih perlu dicarikan landasan teoritisnya agar bisa menjelaskan secara ilmiah, mengontrol dan meramalkan apa yang terjadi serta apa yang seharusnya terjadi. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut. Oleh karena itu, sebelum kita mendiskusikan lebih lanjut kita tentang politik identitas, perlu kita telusuri tentang apa hubungannya antara agama dan politik. Next. Yaitu 3 kaitan dan politik identitas. Yang pertama, agama sebagai ideologi. Agama menjadi perekat suatu masyarakat karena memberi kerangka penafsiran dalam pemaknaan hubungan-hubungan sosial, sejauh mana suatu tatanan sosial dianggap sebagai representasi religius yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, agama sebagai faktor identitas. Faktor identitas dapat didefinisikan sebagai kepemilikan kepada kelompok sosial tertentu. Kepemilikan ini memberikan stabilitas sosial, status, pandangan hidup, cara berpikir, dan etos. Ini menjadi lebih kental lagi bila dikombinasikan lagi dengan identitas etnik Aceh Muslim, Flores Katolik, Bali Hindu, pertentangan etnis, atau pribadi yang bisa menjadi konflik antar agama. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih untuk Saudara Muhammad Al-Fajrin. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurul Kalbi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu agama menjadi legitimasi etis hubungan sosial. Berbeda dengan agama sebagai kerangka penafsiran, mekanisme yang ketiga ini bukan skaralisasi hubungan sosial,
tetapi suatu tatanan sosial mendapat dukungan dari agama. Dalam konteks ini, formalisme agama menjadi unsur penting di dalam penghayatan karena terkait dengan masalah pengakuan sosial dan kebanggaan pada kepemilikan kelompok, maka butuh penanaman suatu sistem sosial, ekonomi atau budaya dengan jargon-jargon agama akan semakin meningkatkan fanatisme pemeluknya. Materi ketiga, politik identitas. Identitas dan kondisi Indonesia menurut para ahli. Ya, mungkin sudah cukup untuk dari Muafak. Terima kasih. Oke. Baik, materi ketiga akan dibawakan oleh Nidia Anda Fajrul. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik. Materi 3 yaitu politik identitas dan kondisi Indonesia menurut para ahli. Tanggapan para ahli mengenai politik identitas di Indonesia. Kami telah merangkum beberapa pendapat ahli yang mengamati kejadian di Indonesia dan mengutip sebagian pendapat mereka. Berikut adalah kutipan tersebut. Dalam pengantar buku Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral oleh Burhanuddin Muhtadi. Fenomena populisme politik nyaris tidak muncul di negara otoriter yang tidak memberikan ruang bagi wacana, konsep dan gerakan anti kemapanan yang mengancam status quo kekuasaan rezim otoriter. Begitu juga di Indonesia. Populisme politik identitas Islam muncul belakangan ini berkat demokrasi sejak 1999. Lebih lanjut, digambarkan juga wacana dan persepsi mereka tentang populisme. Politik Islam terkait dengan keberhasilan kelompok Islamis mengalahkan pasangan Cawagup, Ahok, Derajat, dari Cawagup, Anies, dan Sandi. Bagi mereka, kemenangan Anies Sandi merupakan kemenangan populisme politik identitas Islam yang tengah bangkit dan dapat terus-menerus ditemukan momentumnya dalam Pilkada 2016-2017 dan selanjutnya Pileg dan Pilpres 2019. Tulisan dalam buku Keindonesiaan. Baik, mungkin sudah cukup untuk dia. Baik, terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Afra, saudari Afra. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. Baik, atas kesempatan yang telah diberikan, saya akan melanjutkan materi dari saudara Nitya. Ya, untuk materi tulisan dalam buku Keindonesiaan dan Keislaman oleh Salahuddin Wahid. Konflik keindonesiaan dan keislaman itu mungkin meluas pada pilkada periode 2018. Kalau pada pilpres periode 2019, konflik semacam itu masih terjadi. Hal itu berpotensi mengancam persatuan Indonesia. Perlu ada upaya untuk meredamnya. Perlu dilakukan dialog antar kelompok di dalam Islam maupun dengan kalangan agama lain untuk meredamnya. Dalam dialog itu perlu dibahas dengan rinci apa yang dimaksud dengan politisasi agama dan apa yang dimaksud dengan isu sara. Okay, next. Selanjutnya. Ini dia. Itu saja dari saya akan serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Dan bila ada kesalahan, mohon maaf. Dan bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan.